tanpa disadari. Pembicaraan mereka didengar oleh sosok makhluk gaib di sekitar jembatan. Tempat tinggal sosok gaib yang mengikuti mereka. Der! Motor masuk ke jalan berlubang dan terjadilah kecelakaan tunggal saat itu juga. Dia menggunakan bahasa daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, panjang umur, dan semoga dilimpahkan rezekinya yang halal, berkah, barokah buat kita semua. Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Raden Gepeng Channel yang tak henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Tak ada misteri yang tak kami ceritakan, di sini kami cerita misteri. Oke, 14 hari di alam gaib. Ya, kisah ini dialami oleh narasumber kami, di mana narasumber kami itu sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Saat itu beliau berdua bersama rekannya, dan kebetulan beliau duduk di belakang atau membonceng. Dengan keadaan terburu-buru, mereka berdua menaiki kendaraan itu dengan kecepatan yang tinggi. Akhirnya mereka melaju dengan kencang dalam perjalanan tersebut. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dengan selamat. Untuk menghilangkan kejenuhan di tengah perjalanan, mereka itu saling ngobrol. Banyak hal yang mereka ceritakan atau obrolkan di tengah perjalanan tersebut, sampai akhirnya menuju ke sebuah pembicaraan yang menyinggung tentang mistis. Tanpa disadari, pembicaraan mereka didengar oleh sosok makhluk gaib di sekitar jembatan yang mereka lalui. Merasa terusik, sosok gaib tersebut pun langsung mengikuti mereka sampai ke tujuan mereka. Singkat cerita, setelah acara mereka selesai, akhirnya mereka pun berencana untuk kembali ke rumah atau pulang. Waktu pun ya sudah menjelang maghrib ya. Saat itu waktu menjelang maghrib. Berkatalah si B, yaitu pengemudi kendaraan tersebut, "Kang, ayo bali." Lalu narasumber kami pun menjawab, "Ayo, wis sore dasare." Motor langsung di starter. Mereka pun akhirnya jalan berangkat pulang dengan keadaan terburu-buru pula. Saat itu keadaan itu maghrib ya. Saat itu keadaan itu maghrib. Jadi mereka itu takut kemalaman di jalan. Mereka itu berjalan dengan kencang. Tetapi tanpa mereka sadari ya, sosok gaib tersebut masih mengikuti mereka. Sepanjang perjalanan, sosok gaib tersebut masih tetap mengikuti mereka. Disinilah awal cerita 14 hari di alam gaib. Mereka memacu kendaraannya dengan kencang tanpa disadari. Kesempatan itu digunakan oleh sosok gaib tersebut untuk membuat pikiran mereka lalai dan melajukan kendaraannya itu semakin kencang. Sampai-sampai mereka itu lupa. Dalam berkendara mereka itu terlalu kencang, dan akhirnya pun mereka sampai ke sebuah jalan berlubang di dekat jembatan, di mana lokasi tersebut adalah tempat tinggal sosok gaib yang mengikuti mereka. Der! Motor masuk ke jalan berlubang dan terjadilah kecelakaan tunggal saat itu juga. Singkat cerita, mereka
akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis ya. Mendapatkan perawatan medis di rumah sakit terdekat. Salah satu dari mereka sadar, yaitu pengemudi atau pengemudi atau yang bawa motor itu ya. Tetapi satu, tidak dengan narasumber kami. Ya. Dia koma begitu lama hingga ditunggu sampai berhari-hari. Akhirnya sampai 10 hari. 10 hari terbaring kaku, ditunggu berhari-hari, sampai akhirnya sampai ke sehari ke-10 narasumber kami itu masih tetap tertidur dalam keadaan koma. Pihak keluarga panik karena tak kunjung siuman atau tak kunjung sadar. Akhirnya pihak keluarga itu memutuskan untuk membawa pulang beliau, narasumber kami tersebut, untuk berobat ke pengobatan tradisional. Setelah menjalani pengobatan tradisional atau pengobatan ya kayak terapi seperti itu, setelah menjalani beberapa pengobatan di tempat tersebut, akhirnya ke hari ke-14-nya di beliau koma, akhirnya beliau itu tersadar dan terbangun. Setelah sadar dari koma, ada yang aneh di situ. Setelah sadar dari koma, ada yang aneh dengan beliau, di mana beliau setelah sadar bangun dari koma langsung berbicara. Tetapi anehnya beliau berbicara dengan menggunakan bahasa daerah lain, di mana bahasa tersebut belum pernah sekalipun beliau itu berbicara atau mengatakan mengerti, karena beliau itu nggak pernah merantau. Beliau itu nggak pernah merantau, jadi nggak pernah tahu bahasa mana itu. Dan anehnya setelah sadar dari siuman tersebut, setelah sadar dari koma tersebut, beliau itu langsung ngomong pakai bahasa logat Jawa Timur. Aneh, sangat aneh. Tetapi keanehan tersebut tidak dihiraukan oleh pihak keluarga. Kenapa? Karena pihak keluarga saat itu sangat bahagia atau senang ya, bahwa narasumber kami tersebut atau keluarganya itu bangun dari koma selama 14 hari. Bayangkan, 14 hari koma. Setelah sadar siuman dan menjalani perawatan tradisional tersebut, pengobatan dari kampung ya, atau pengobatan tradisional tersebut, akhirnya beliau sembuh total. Dan setelah sembuh total, beliau menceritakan apa yang dia alami selama koma 14 hari atau 14 hari dia koma. Beliau mengalami gangguan gaib, di mana selama 14 hari ternyata selama 14 hari beliau di alam gaib. Beliau bercerita suasana alam gaib yang beliau tempati saat itu beliau ditemani oleh 2 sosok wanita cantik. Dan dia juga bercerita selama 14 hari di alam gaib, beliau tak pernah melihat matahari. Dan beliau juga tak pernah melihat malam. Aneh. Akan tetapi, walaupun tidak ada matahari, suasananya terang. Dan beliau juga nggak merasakan lapar ya saat itu. 14 hari di alam gaib beliau itu nggak merasakan lapar. Dan beliau itu lupa. Saat itu beliau bercerita, saat di alam gaib beliau itu lupa dengan semua yang ada di dunia. Saat itu yang beliau lihat hanyalah hamparan pasir luas yang tanpa ujung. Selama tersesat di alam gaib, yaitu selama 14 hari di alam gaib, beliau itu merasa di sana belum ada 1 hari. Jadi selama 14 hari beliau itu di alam gaib, tapi di alam gaib tersebut beliau itu
merasa nggak ada setengah hari itu nggak ada loh. Anehnya di situ. Jadi alam gaib dengan alam kita tuh berbeda ya. Jadi yang beliau ceritakan selama 14 hari beliau di alam gaib di dunia kita, tetapi di alam gaib tersebut beliau itu belum ada setengah hari. Dan beliau di sana cuma berlari-lari tanpa arah, nggak tahu mau kemana, mau ngapain. Akhirnya sampai ketika beliau melihat sebuah kilatan kayak petir ya, kayak kilatan petir, wus. Kilatan itu putih dan sangat mengkilap, sangat bercahaya, sangat silau. Beliau bercerita seperti itu. Sampai akhirnya kilatan cahaya itu mendekati diri beliau saat itu di alam gaib, mendekat dan akhirnya cahaya itu pun semakin dekat ke badan beliau saat itu, ke sukma beliau ya, kayak saat itu di alam gaib, mendekat dan akhirnya cahaya itu menelan sekujur badan, sekujur tubuh beliau itu terserap oleh cahaya tersebut. Saat terserap cahaya putih tersebut, beliau itu merasa kayak waktu itu berhenti sedetik. Waktu itu berhenti sedetik, di mana beliau kayak ada jeda waktu. Waktu itu 1 detik. Saat jeda waktu tersebut beliau itu kayak merasa kayak lost gitu ya. Setelah lost, akhirnya tahu-tahu beliau itu buka mata, itu gimana ya ngomongnya ya. Tahu-tahu buka mata itu beliau itu udah di kamar, di sebuah ruangan pengobatan dan dikelilingi oleh sanak saudara. Beliau pun terkejut saat itu karena beliau nggak merasakan sakit, nggak merasakan apa yang dia rasakan, semua lupa. Tetapi anehnya beliau itu selama tersesat di alam gaib, yaitu 14 hari di alam gaib, nggak lapar sama sekali. Dan setelah beliau siuman sadar, beliau itu langsung lapar. Setelah sadar akhirnya beliau sembuh total dan akhirnya bisa beraktivitas seperti semula, seperti layaknya pada manusia umumnya ya, manusia umumnya pada layaknya berhidup, bermasyarakat, berkeluarga dan normal lah seperti itu. Alhamdulillah. Ya sahabat misteri, itulah cerita misteri 14 hari di alam gaib, di mana beliau itu tersesat di alam gaib. Selama 14 hari beliau di alam gaib dan ditemani oleh sosok gaib, yaitu 2 wanita cantik. Dari kejadian ini, oke sahabat, mari kita ambil sebuah hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik, yaitu satu, dimana setiap kita mau berkendara, mau kemanapun lah, jangan pernah tinggalkan satu doa, yaitu doa keselamatan untuk berkendara menurut agama kepercayaan masing-masing tentunya. Ya karena apa? Bahwasanya doa adalah perisai kita yang utama dari hal-hal seperti itu atau gangguan-gangguan seperti itu. Terima kasih sahabat misteri yang telah menyaksikan video ini. Mari kita ambil hikmahnya, ambil petik pelajarannya. Dan buat yang baru gabung, mantap. Oke sahabat misteri, saksikan terus cerita misteri selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dilimpahkan rezekinya. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.